Pemirsa, Magister Ilmu Komputer Filkom UB memiliki 10 grup riset yang dapat menampung keminatan dari mahasiswa program Magister Ilmu Komputer. Menurut Kaprodi Magister Ilmu Komputer, Sabriansyah Rizkika Akbar mengatakan, mahasiswa program S2 nantinya dapat mengakses grup riset tersebut untuk mengembangkan keilmuan mereka. Untuk program S2 di Fakultas Ilmu Komputer itu ada program Magister Ilmu Komputer Pak G, namanya. Dan untuk gelombang pertama pendaftarannya itu sudah dimulai saat ini. Seperti itu. Nah, untuk Magister Ilmu Komputer ini itu belajarnya lebih ke arah, ada beberapa stream ya Pak. Memang stream ini yang disebut sebagai mungkin kalau bahasa umumnya dulu itu ya keminatan, seperti itu Pak ya. Dan di situ ada streamnya ini dibedakan, disesuaikan dengan adanya grup riset yang ada di Filkom atau Fakultas Ilmu Komputer. Jadi streamnya itu dulu awalnya ada 7. Kemudian berkembang saat ini tahun 2022 itu sudah ada 10 grup riset ini. Berarti mahasiswa Magister Ilmu Komputer itu dapat mendapatkan akses untuk melakukan penelitian di grup riset tersebut. Saya sebutkan sekalian Pak G. Boleh. Untuk grup risetnya itu ada sistem cerdas atau bahasa Inggrisnya Intelligent System Research Group, kemudian Robotics and Embedded System, kemudian grup riset rekayasa perangkat lunak atau Software Engineering, kemudian jaringan berbasis informasi atau Information Centric Network, kemudian ada grup riset media game mobile, kemudian sistem informasi, kemudian teknologi pembelajaran atau education teknologi atau learning teknologi, Pak. Terus grup riset visi komputer dan sistem informasi geografis, dan yang paling baru ini grup riset entrepreneurship teknologi informasi, seperti itu Pak. Indonesia diharapkan mampu membangun sistem industri berkelanjutan untuk menihilkan limbah dari satu industri. Menurut dosen dan peneliti biomasa FTPUB, Sri Suhartini, industri berkelanjutan adalah pola industri yang memanfaatkan limbah dari satu industri menjadi energi bagi industri lainnya. Tadi ya sebenarnya juga ada kaitannya dengan agroindustri berkelanjutan ya Pak, tadi salah satu pertanyaan Bapak yang belum saya jawab. Ya, jadi kalau saya memang lebih ke arah ke bagaimana memanfaatkan tadi baik skala rumah tangga maupun skala industri ya. Karena hampir dari semua aktivitas akan menghasilkan limbah gitu kan Pak ya. Nah, kalau dari perspektif produser ya industri, kalau misalnya kita punya limbah, berarti kan otomatis kita membutuhkan operational cost ya Pak ya untuk mengolah limbah tersebut, karena sudah menjadi aturan semua industri itu harus memiliki kinerja lingkungan yang baik. Ya, artinya ketika misalnya dia menghasilkan limbah mau dibuang ke lingkungan otomatis harus memenuhi baku mutu. Ya. Tapi industri juga boleh memanfaatkan kembali limbah. Mau jadi apa? Mau jadi bioenergi boleh, mau jadi produk lain juga boleh. Ya. Nah, dan konsep pemanfaatan limbahnya Pak, kalau dikaitkan dengan sustainable agroindustry itu boleh dilakukan sendiri oleh industrinya atau boleh melibatkan industri lain, sehingga tercipta namanya simbiosis. Ya, istilah kerennya itu industrial ekologi, ekologi industri. Jadi bagaimana misalnya industri A menghasilkan sebuah limbahnya itu dijadikan sebagai bahan baku untuk industri B. Begitu selanjutnya, sehingga dalam simbiosis tersebut tidak lagi dihasilkan. Contoh misalnya salah satu aplikasinya sebagai bioenergi. Ya Pak ya, biomass to bioenergy. Pertama, kenapa sih kok selain karena Indonesia terus terang aja kaya Pak, kaya akan sumber energi baru terbarukan. Pemirsa, pemanfaatan energi biomasa di Indonesia masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Peneliti biomasa UB Sri Suhartini mengatakan, berdasarkan hasil riset pemanfaatan energi biomasa di Indonesia baru berkisar 5% dari seluruh potensi yang ada. Karena Indonesia terus terang aja kaya Pak, kaya akan sumber energi baru terbarukan. Tadi Bapak menyebutkan energi tenaga surya, jelas.
Indonesia itu 6 bulan panas ya Pak ya, terus menerus. Hujan pun juga paling ya mungkin sehari hujan cuma berapa jam. Artinya energi matahari itu tersedia, tapi Pak percaya nggak, baru sedikit yang terimplementasikan. Kita punya PLTS tenaga surya itu baru sedikit. Biomasa kita punya banyak Pak, dan ternyata baru 5% yang dimanfaatkan. Baru 5% dari potensi biomasa yang ada di Indonesia. Dan proyeksi Indonesia ke depannya tahun 2025 itu harapannya adalah 23% naik ya dari EBT, kemudian naik lagi menjadi 30%. Nah, tadi selain manfaatnya kita punya banyak potensi biomasa, kemudian juga bioenergi berbasis biomasa itu relatif rendah emisi karbon, karena sekarang itu ada kesepakatan Paris ya, Paris Protokol Pak ya, semua negara industri baik maju ataupun berkembang gitu kan, wajib, hukumnya wajib menurunkan emisi karbon. Bagaimana cara menurunkan emisi karbon? Otomatis dari menggunakan energi yang terbarukan. Salah satu strateginya Pak. Strategi lainnya bisa menggunakan teknologi yang low carbon atau low carbon building atau dari perilaku. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita tahu bahwasanya sumber energi yang berbasis minyak bumi lama-kelamaan pasti akan habis. Lama-kelamaan pasti akan habis. Sehingga kita harus mencari energi alternatif yang bisa diperoleh, bisa diproduksi secara terus-menerus. Limbah akan ada setiap saat, sehingga ada potensi untuk menghasilkan energi itu terus-menerus. Pemirsa, keberadaan laboratorium grup riset mendukung bagi mahasiswa dan dosen dalam berkolaborasi untuk mengerjakan proyek bersama yang saling menguatkan. Kaprodi Magister Ilmu Komputer Filkom UB, Sabriansyah, melihat keberadaan grup riset penting, terutama untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan sebuah riset. Untuk mahasiswa S2 itu memang spesialisasinya di tempat kami itu ke arah riset Pak ya, baru karena kita saat ini baru ada penerimaan jalur mahasiswa yang reguler 1. Jadi reguler 1 itu memang kelasnya reguler ya full day gitu Pak ya, seperti padanya kuliah S1. Nah di situ juga seiring dengan aturan terkait dengan bahwa mahasiswa S2 di sini diwajibkan untuk memiliki publikasi atau maka di situ kan artinya harus ada support dari instansi untuk melakukan riset seperti itu. Nah, untuk mewadahi apa ya mahasiswa itu untuk bisa melakukan riset, maka butuh pendamping, baik itu dari dosen maupun juga resource untuk ya agar mahasiswa itu bisa berpartisipasi. Nah nanti dengan adanya grup riset itu bantuan harapannya seperti itu Pak. Ada tawaran dari dosen yang ada di grup riset untuk dan memiliki beberapa topik penelitian untuk kemudian bisa dikolaborasikan untuk bekerja bersama dengan mahasiswa. Atau sebaliknya apabila ada mahasiswa yang memiliki sebuah topik atau ide yang ingin dikerjakan bisa dikonsultasikan melalui laboratorium grup riset tersebut seperti itu Pak. Pemirsa, dinamika masyarakat turut berperan dalam arsitektur masjid di Nusantara. Menurut dosen arsitektur UB, Dr. Emma Yunita Titisari, bentuk masjid semula berbentuk lenggam Jawa, baik untuk masjid maupun langgar. Bentuk tersebut tidak terlepas dari kebiasaan berkumpul masyarakat Jawa pada waktu itu, yang kemudian diadopsi dalam bangunan masjid.
Jadi ketika dulu zamannya para wali, masjid-masjid itu memang rata-rata hanya masjid besar karena mungkin pemeluk agama Islamnya masih belum terlalu banyak gitu. Jadi semuanya melakukan aktivitas keagamaannya di masjid besar itu gitu secara bersama-sama. Kemudian muncul yang lebih kecil lagi karena orang Islam itu wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari dan diutamakan adalah dilakukan dengan berjamaah, sehingga mereka yang mungkin berada di tempat atau lokasi yang agak jauh dari masjid, kalau ingin jamaah membutuhkan ruang untuk sholat berjamaah itu. Tapi karena dalam kelompok-kelompok kecil, maka muncullah musol atau namanya dulu langgar ya, kalau di Jawa namanya langgar-langgar itu. Nah bedanya dengan masjid, kalau langgar ini mungkin ya dipakai untuk sholat berjamaah sehari-hari, tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau Idul Kurban gitu ya, jadi dipakai untuk sholat dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Kalau sholat semacam ini, sholat Jumat terutama, itu tetap dilaksanakannya di masjid. Nah kemudian gaya Jawa atau gaya masjid Jawa ini karena waktu itu pengaruh Sunan, pengaruh Wali Songo itu cukup besar, tidak hanya di Pulau Jawa tapi hingga keluar Jawa, itu juga sampai ke luar Jawa pada saat itu. Nah kemudian pada era berikutnya awal tahun 1900-an, nah ini kemudian muncul organisasi Muslim yaitu Muhammadiyah yang kemudian memperkenalkan langgam baru untuk arsitektur masjid, yaitu munculnya arsitektur masjid dengan atap berbentuk kubah. Atap bentuk kubah ini memang banyak digunakan untuk masjid-masjid besar di luar negeri, termasuk di negara-negara yang merupakan bekas tempat kejayaan agama Islam pada waktu itu. Misalnya masjid di Turki, kemudian masjid di Madinah itu menggunakan atap kubah, sehingga kemudian muncul juga masjid dengan atap kubah pada awal 1900-an. Pemirsa, KPRI yang sekarang menjadi Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia KJPRI UB terus berusaha menjamin kesejahteraan anggotanya dengan memberikan berbagai kemudahan pembiayaan. Menariknya, tidak hanya kemudahan pembiayaan untuk pinjaman, rumah, dan kendaraan, KJPRI UB juga memberi kemudahan dalam pembiayaan penelitian untuk dosen UB. Hal ini disampaikan oleh Manajer Utama KJPRI UB, Ririn Sulistiowati. Kalau koperasi ini tujuannya mensejahterakan anggota. Jadi kita untuk kebutuhan-kebutuhan seharian yang seperti bahan pokok atau kebutuhan macam-macam itu kita berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan anggota tersebut. Juga untuk kebutuhan yang lain-lainnya seperti kebutuhan untuk pembelian rumah, pembelian kendaraan atau segala macamnya, itu juga kita ada program-program yang disimpan pinjam itu untuk anggota, juga untuk dosen-dosen yang ada penelitian karena kadang dana kan belum turun tapi kegiatan sudah dikerjakan, itu ada dana untuk penelitian. Banyak sekali sebenarnya program-program yang ada di KJPRI ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, setelah masa pendaftaran ditutup kemarin, mulai hari ini hingga esok, panitia tim seleksi administrasi bakal calon rektor UB melakukan penelitian berkas yang sudah diberikan oleh pendaftar. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Arifin mengatakan bahwa tim akan meneliti berkas yang masuk dan melakukan cross-check terhadap berkas para bakal calon. Sekarang kan proses pendaftaran, jadi mereka menyerahkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, dari yang ada ini kan sudah ada 6 orang, yang sampai jam 3 ini 6 orang. 6 orang itu sudah coba diperiksa kelengkapannya. Jadi verifikasi ini lebih diarahkan pada kelengkapan dokumen. Nah, nanti mulai besok itu ada verifikasi untuk melihat validasi dari persyaratan itu. Jadi kalau persyaratan itu misalkan aja ya, misalkan dia profesor, jadi ada SK-nya. Nah, ini persyaratan itu sudah sesuai belum? Nah, itu nanti yang akan dilaporkan dari hasil proses verifikasi, apakah dokumen yang ada SK-nya dan seterusnya itu nanti akan dicek. Setelah dicek dan itu memenuhi syarat, baru dinyatakan ini memenuhi syarat untuk menjadi calon. Tapi nanti akan didukung dengan hasil tes kesehatan. Jadi sudah disampaikan bahwa tes kesehatan itu dilakukan lebih detail karena ini akan memimpin UB 5 tahun lagi. Diharapkan rektor yang akan memimpin itu betul-betul dalam kondisi prima. Jadi tidak sakit-sakitan. Gitu. Ya, jadi penentuannya besok ya? 2 hari, 2 hari sesuai dengan jadwal itu, tanggal 8, tanggal 9. Nanti tanggal 9 apa 10 itu ya, saya lupa betul. Nanti setelah itu ada penyerahan ini yang sudah dianggap memenuhi persyaratan sebagai calon. Nah, setelah ada calon tadi anggap misalkan saja 6 ini memenuhi syarat semua, berarti 6 inilah yang nanti akan dilaporkan ke Senat Akademik. Nah, kemudian nanti Senat Akademik akan menetapkan calon ini untuk dipilih menjadi 3. Karena MBA itu yang diminta 3. Kita silakan 3, nah 3 ini nanti akan ada proses pemilihan. Nah, dari proses pemilihan itu untuk menghasilkan 3, nanti 3 itu yang kita serahkan ke MBA untuk dipilih salah satu dari 3. Ada yang berbeda di KPRI Mart beberapa hari ini. Antrian pengunjung yang memborong kebutuhan pokok dan kebutuhan lebaran sudah nampak sejak pagi tadi. Ternyata Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia KJPRI UB sedang melakukan pembagian SHU kepada anggotanya. Pembagian SHU kita ada pembagian voucher sama SHU. Kalau voucher itu memang nilainya sama, semua anggota nilainya untuk tahun ini 330 yang harus atau wajib dibelanjakan. Kalau SHU itu juga sama sebenarnya, sama voucher untuk berlakunya bisa sampai Desember dibelanjakan. Cuman kalau
voucher memang wajib untuk dibelanjakan. Kalau SHU bisa ditukar nanti uang itu, tapi di awal bulan Desember itu. Jadi kalau anggota sih sebenarnya seneng kalau mendapatkan SHU dibelanjakan daripada ditukarkan uang di bulan Desember tersebut. Makanya anggota biasanya juga berkemauan bahwa untuk dibagi-bagikan ke saudara dengan mendapatkan SHU tersebut, mereka ingin berbagi dengan saudara atau tetangga di lingkungannya. Itu jadi memang kelihatan aksi borong-borong yang kue itu juga kadang mereka pesen juga untuk dibuatkan bingkisan seperti itu. Kita menerima juga seperti itu. Juga untuk di bulan Ramadan ini dari tim BASIS juga pesen kepada KPRI seperti sebelumnya di saat COVID kemarin juga itu BASIS juga berbagi kepada lingkungan sekitar, kepada mahasiswa yang terkena COVID itu atau terdampak COVID.